teman-teman pecinta anggrek, balik lagi di channelku Shannon Plant. Di video kali ini aku akan men-share bagaimana caranya merawat anggrek bulan supaya anggrek bulannya itu subur dan berbunga ya teman-teman. Silahkan disimak videonya sampai habis. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan notifikasi terbaru video dari aku ya. Nah teman-teman, sebelumnya aku ingin menjelaskan dulu tentang pupuk organik cair ya. Ini aku punya pupuk organik cair dari kulit pisang. Nah kulit pisang ini tuh mengandung pupuk NPK ya teman-teman, nitrogen, fosfor dan juga kalium. Nah di kulit pisang ini mengandung 42% kalium, yaitu yang dapat memperkuat batang tanaman dan juga dapat melawan penyakit, bisa merangsang pembungaan dan juga tunas-tunas baru teman-teman. Jadi kulit pisang ini tuh bagus banget untuk tanaman ya. Nah bagaimana cara membuatnya? Di sini cukup mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman cuman mencampurkan kulit pisang dengan air ya teman-teman, simpan selama 1 minggu. Nah tapi setiap hari itu botolnya harus dibuka ya, karena kalau enggak dia itu bisa meledak teman-teman, karena proses fermentasinya itu kan dia mengeluarkan gelembung-gelembung gas kayak gitu. Jadi teman-teman harus rajin membuka sesekali si botolnya, itu minimal 1 hari 1 kali ya teman-teman. Nah ini langsung aja, di sini aku udah siapin air sekitar 2 liter ya teman-teman. Nah ini pakai saringan ya, supaya ampasnya itu nggak bikin macet semprotannya ya teman-teman. Jadi disaring aja kayak gini. Nah untuk takarannya sendiri di sini aku nggak ada takaran yang pasti. Jadi intinya itu pupuknya jangan terlalu pekat ya teman-teman. Untuk 2 liter air itu kira-kira 50 ml lah pupuk POC nya. Nah ini aku pakai semprotan kayak gini, tapi bisa juga diguyur ya teman-teman. Nah ini aku aduk-aduk dulu. Nah ini aku simpan dulu ya teman-teman. Nah sekarang ini aku ada wadah untuk menampung air. Nah di sini aku punya anggrek bulan yang sedang berbunga kondisinya. Ini tuh cantik banget ya motifnya tuh, dan warnanya tuh soft tapi ada garis-garis gitu, cantik banget. Nah ini langsung aja caranya tuh kayak gini ya. Jadi supaya airnya itu nggak kebuang ya teman-teman. Jadi aku aku tampung dengan menggunakan wadah. Nah ini langsung aja disiram kayak gini. Nah ini tuh siramnya harus sampai semua bagian media tanamnya itu basah ya, supaya si akarnya itu terkena pupuk semuanya ya. Nah ini bagian di baliknya juga sama, aku siram juga. Jadi usahakan itu merata semua ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mau membuat POC itu tidak harus dari kulit pisang aja ya teman-teman. Bisa juga dari air cucian beras, dari kulit bawang merah, bawang putih, dari kulit buah-buahan yang lain, misalnya kayak kulit pepaya, kulit jeruk, itu bisa ya. Atau bisa juga dari sayuran-sayuran yang busuk gitu. Itu difermentasi aja dengan air selama kurang lebih 1 minggu, nanti udah bisa dipakai ya teman-teman. Nah ini di sini aku mau pakai POC-nya langsung kayak gini. Nah jadi harus selalu disaring ya teman-teman, supaya apa? Supaya tidak meninggalkan residu di tanamannya. Itu biasanya mengundang lalat buah ya teman-teman, atau serangga-serangga yang lain. Jadi jangan dipakai ampasnya ya. Nah ini aku pakai kapas, dicelupin aja kayak gini. Nah ini kita bisa elap daunnya kayak gini, supaya daunnya itu selalu bersih ya teman-teman. Nah aku biasanya rutin melakukan perawatan ini tuh sekitar 1 minggu 1 kali ya teman-teman. Nah lihat tuh, kotor kan, berdebu.
Nah, jadi semuanya tuh aku bersihkan daunnya. Nah, jadi si kapasnya itu dibilas dulu ya teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya itu teman-teman harus hati-hati ya, karena di bagian belakang daun itu adalah stomata daun ya. Jadi hati-hati aja, pelan-pelan cara membersihkannya, karena kalau misalkan tidak dibersihkan itu kan ada penumpukan debu, pupuk-pupuk sisa-sisa gitu. Jadi nanti penyerapan nutrisinya itu takutnya tidak maksimal. Jadi kita harus bersihin ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan men-share bagaimana caranya aku merawat anggrek bulan supaya anggrek bulannya subur dan juga berbunga. Nah, tapi sebelumnya aku itu tidak bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Aku hanya men-share pengalaman aku dalam merawat anggrek bulan, terutama untuk para pemula yang belum mengerti bagaimana caranya untuk merawat anggrek bulan. Nah, di sini aku akan share bagaimana caranya. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah suhu dan kelembapan udaranya ya teman-teman. Anggrek bulan itu dapat tumbuh dengan baik di suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 60% ya teman-teman. Nah, jadi suhunya itu tuh sudah sesuai dengan iklim Indonesia. Jadi nggak usah memakai pengatur suhu lagi untuk bisa menanam anggrek bulan di rumah teman-teman. Nah, ini kucingku ini agak-agak rusuh ya teman-teman. Nah, air sisa siramannya itu jangan dibuang ya, tapi kita bisa siramkan ke tanaman lain ya teman-teman. Ini di sini aku punya aglaonema. Karena dia itu rajin aku siram dengan pupuk POC, dia tuh jadi bertunas banyak kayak gini. Nah, ini tuh korban POC ya teman-teman. Jadi tunasnya tuh banyak. Nah, oke, aku lanjut. Poin yang keduanya itu adalah sinar matahari ya teman-teman. Sama seperti tanaman hias lainnya, anggrek bulan juga membutuhkan sinar matahari untuk dia proses fotosintesis. Tapi intensitas sinar mataharinya itu nggak boleh berlebihan ya teman-teman. Kalau pakai paranet itu pakai paranet sekitaran 70 sampai dengan 80% gitu. Atau ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi antara jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Tapi jika di daerah tempat tinggal teman-teman itu dataran rendah, biasanya matahari jam 9 itu kan udah terik ya teman-teman. Sebaiknya disimpannya itu di bawah paranet atau di bawah naungan gitu. Nah, bisa juga nih teman-teman yang punya pohon rindang di halaman rumahnya itu bisa ditempelkan di pohon-pohon besar ya teman-teman. Nah, pokoknya coba perhatikan aja sama teman-teman warna daunnya itu. Kalau misalkan daunnya berubah menjadi kecoklatan atau hijau kekuningan, itu tandanya mereka itu kepanasan alias terlalu banyak terkena sinar matahari. Jadi teman-teman harus segera pindahkan ke tempat yang lebih teduh dan juga sejuk ya teman-teman. Nah, oke, poin yang ketiga adalah penyiraman ya teman-teman. Nah, siram anggrek bulan itu ketika medianya itu terlihat kering ya teman-teman. Tergantung dari media tanam yang teman-teman pakai. Kalau misalkan teman-teman memakai moss putih itu harus hati-hati ya, karena moss putih itu rawan busuk akarnya. Pilihlah media tanam yang poros dan pot yang banyak lubangnya kayak yang punya aku ini ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai media tanamnya itu Coco Chip dan juga arang. Kenapa? Karena kedua media tanam ini tuh fungsinya Coco Chip itu untuk menyimpan kelembapan, dia bisa menahan air, dan fungsinya arang itu dia tidak terlalu banyak menyimpan air ya, dan medianya tuh poros. Jadi ketika disiram airnya langsung jatuh-jatuh kayak gini teman-teman. Jadi dia tidak terlalu banyak menyimpan air, jadi akarnya itu aman ya, tidak busuk.
Nah, poin yang keempat adalah sirkulasi udaranya ya teman-teman. Jadi usahakan simpan anggrek bulan ini di tempat yang sirkulasi udaranya bagus, tempat yang banyak anginnya gitu. Karena anggrek bulan itu menyukai tempat-tempat yang ada anginnya gitu ya. Karena di habitat aslinya juga mereka tumbuh menempel di pohon-pohon rindang yang agak besar di bagian atas gitu, yang pokoknya yang banyak anginnya. Karena dia tuh menyukai sirkulasi udara yang bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau simpan di dalam rumah itu boleh-boleh aja ya, tapi diusahakan simpan di dekat jendela atau yang terkena sinar matahari teman-teman. Atau misalkan teman-teman bisa dikeluarkan sekitar 3 hari sekali gitu ya teman-teman. Jadi 3 hari di dalam rumah, 3 hari di luar rumah teman-teman. Nah ini anggrek aku bisa dilihat ya, ini akar-akar barunya itu bermunculan ya teman-teman, karena aku rajin pakai pupuk POC. Nah ini kita lihat, ini tuh daunnya tuh nggak banget ya teman-teman, kayak nggak subur, tapi ternyata dia mengeluarkan akar baru. Jadi itu tuh anggrek eksrental ya teman-teman, daunnya tuh cuman ada 2 gitu. Nah ini semua akar barunya, jadi perawatannya itu harus bagus ya teman-teman. Nah oke, balik lagi ke perawatan, ke penempatannya teman-teman. Ke penempatannya tadi, kalau misalkan teman-teman mau disimpan di dalam rumah, di dalam ruangan, itu bisa dikeluarkan 3 hari di luar dan 3 hari di dalam rumah ya teman-teman, supaya dia bisa berfotosintesis untuk proses pertumbuhannya dia. Nah yang kelima itu adalah hama teman-teman. Kadang anggrek bulan itu diserang hama. Nah lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Yaitu kita harus menjaga supaya anggrek bulan tetap sehat dengan cara memperhatikan pemberian pupuknya, supaya daya tahan tubuh si tanamannya itu tetap sehat ya teman-teman. Dan dia itu bisa tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Atau kalau misal sudah terkena hama, nah teman-teman bisa rutin menyemprotkan fungisida, insektisida, akarisida, dan bakterisida ya teman-teman. Nah jadi tinggal disesuaikan aja dengan jenis hama yang menyerang tanaman anggrek bulan teman-teman ya. Di sini juga aku punya hama kayak gini teman-teman, jadi suka ngejatuh-jatuhin pot aku. Nah oke, di sini aku punya seedling anggrek bulan ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen lihat cara aku menanamnya, bisa cek video aku sebelumnya ya. Ini di sini perkembangannya itu bagus banget karena aku rutin memakai POC. Nah ini akar barunya udah menjalar kayak gini. Nah oke, sekarang langsung aja poin yang terakhir adalah pemupukan ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang pengen anggreknya subur, akarnya banyak dan berbunga, harus rutin ngasih pupuk ya teman-teman. Nah untuk urusan pupuk, aku lebih menganjurkan teman-teman memberikan pupuk organik cair daripada pupuk kimia ya teman-teman. Karena apa? Karena pupuk organik itu jauh lebih sehat untuk tanamannya ya teman-teman. Teman-teman bisa buat sendiri seperti yang sudah aku jelaskan di awal video tadi. Nah tapi kalau misalkan teman-teman sibuk, teman-teman bisa pakai pupuk kimia, tapi harus diperhatikan dosis takarannya ya, supaya tanamannya tidak overdosis. Nah kalau keenam cara yang udah aku jelaskan barusan sudah teman-teman lakukan, pasti anggreknya itu akan tumbuh subur dan juga berbunga teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Untuk yang sudah nyimak videonya, aku ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya teman-teman. Dah.